Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Kamis 2 Januari 2025. Peringatan Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nazianze, Uskup dan Pujangga Gereja. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, dalam peredaran tahun, rupanya selalu ada semacam minggu tenang, mulai Natal sampai Tahun Baru. Tidak bisa tidak, kebanyakan manusia, bangsa, pemerintah, negara, bisnis menghentikan urusan-urusannya untuk sementara waktu, khususnya yang galak, keras, mencengkam. Di medan perang diusahakan gencatan senjata, demam bisnis dengan sengaja diturunkan. Orang mau merasakan suasana rukun, damai, tenang, gembira, bisa kunjung mengunjungi, lebih menguatkan ikatan persaudaraan daripada melampiaskan semangat bertanding dan bersaing. Dunia dan manusia tidak hanya dilihat dari segi untung rugi, karena memang tetap masih ada ikatan batin, unsur-unsur rohani ilahi yang lebih menyemarakkan hidup manusia sebagai saudara daripada penilaian yang semua dijabarkan dengan kuasa dan uang. Tetapi apakah hari-hari pendalaman diri dan keheningan jiwa ini akan berlangsung lama? Itu tanggung jawab orang masing-masing. Bapa, di Athena di zaman Rasul Paulus ada mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal, di antara begitu banyak patung pujaan yang berjajaran. Itu di zaman orang menyembah berbagai macam dewa-dewi, dan Paulus membawa Injil Yesus Kristus dengan menunjuk kepada Dia, Allah yang tidak dikenal. Yohanes Pembaptis sudah melihat kecenderungan manusia itu juga ada di lingkungan umat Yahudi. Mereka sibuk dengan tata tertib hukum yang jelimet, perbedaan pendapat atas dasar kata-kata, upacara dan adat istiadat, hingga ketika Yesus, Engkau yang menjelma, berdiri di tengah masyarakat, mereka tidak mengenalnya. Kami juga belum tentu mengenalmu lebih tajam. Ateisme sebagai paham ideologi tidak diterima di tengah kami di Indonesia. Tetapi ateisme praktis bisa kami temukan di mana-mana. Agama bisa disisihkan untuk mencari kedudukan. Bila mengeruk, mencari untung, orang tidak peduli hukummu. Bagi orang yang cari hiburan, engkau dianggap mengganggu, maka tidak diperkenalkan orang hidup tanpa engkau. Bapa, dengan beredarnya tahun, hari-hari nanti menjadi semakin sibuk. Orang di mana-mana mencari sumber uang, orang berebut fasilitas, mengincar kedudukan. Kalau udara sudah pengap karena persaingan, iri hati, benci timbul, kepentingan diri berbentur-benturan, lalu siapa masih memikirkan hukummu? Benar, hukummu tertulis di dalam hati setiap insan, di dalam hati kami. Tetapi siapa yang masih membaca, berani mendengarkan suara hati? Ada hari Minggu, ada saat-saat doa, hening sejenak. Itu diperuntukkan bagi refleksi mencari Engkau. Zaman Athena, zaman nenek moyang, di kayangan ada berbagai macam dewa-dewi. Dewa untuk kekayaan, dewi untuk percintaan batara kala, yang mampu melenyapkan segala di dalam waktu. Tetapi sekarang juga kami menciptakan dewa-dewi baru itu,
digambarkan dengan kemewahan, harta benda, sarana prasarana modern, dipertunjukkan dengan hiburan, diperdengarkan dengan musik, besar dan kuasanya bisa diperhitungkan dengan uang, diwujudkan dengan hukum rimba, kuasa karsa. Allah yang tidak dikenal akan tetap berdiri tanpa umat, kecuali bila ada saksi-saksi muncul lagi seperti Yohanes Pembaptis, seperti Paulus yang membangkitkan kesadaran hati manusia di medan kesibukan kapan saja, di mana saja. Engkau ada di tengah-tengah kami. Bapa Maha Mulia, Engkau telah menerangi gerejamu dengan teladan dan ajaran Santo Basilius dan Gregorius uskupmu yang kami peringati hari ini. Semoga dengan rendah hati kami mendalami kebenaran-Mu dan dengan setia mewujudkannya dalam cinta kasih. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Santo Basilius dan Santo Gregorius, doakanlah kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.